Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa-siswi SD Islam Teladan YKPI Petang kelas 4. Mudah-mudahan pada hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Begitu pula seluruh orang tua, wali murid juga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, sekarang kita belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 3. Buka halaman 71. Ya, buka halaman 71. Aku ingin tahu mengenai pekerjaan yang kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam, sehingga kita bisa menikmatinya. Termasuk kelompok profesi apakah pekerjaan mereka? Mari kita pelajari bersama. Ya. Tema 4, subtema 2, pembelajaran 3, asal mula pensil. Pensil adalah alat tulis. Pensil adalah kebutuhan kita waktu sekolah. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 masih menggunakan pensil, ya. Tidak boleh menggunakan pulpen, karena pulpen kalau udah salah susah dihapusnya, ya. Jadi kelas 1, 2, 3 itu masih diharuskan pakai pensil, ya. Tapi pensil bukan hanya untuk anak sekolah, seluruh pekerjaan pun banyak yang menggunakan pensil, ya. Nah, dari mana itu pensil berasal? Nah, pensil itu berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ya. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Pensil yang kita bahas hari ini adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, pensil berasal terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Sesuai dengan perkembangan zaman, maka orang berpikir bagaimana pensil yang terbuat dari grafit tidak mudah patah, tidak mudah rapuh, lalu pensil dicampur dengan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Nah, kayu dan granit adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Oleh karena itu, cara pembuatan pensil saat ini adalah dengan menggunakan grafit dan tanah liat dan menjadi bentuk bubuk, kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu, pensil dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus kayu. Nah, kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, maka yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. Setelah itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Ya, oleh karena itu kita harus menghemat pensil, ya. Bukan hanya pensil, termasuk kertas juga terbuat dari bahan pohon. Ya, jangan boros. Kalau kita boros, sering buang-buang kertas, maka berarti kita pemborosan terhadap sumber daya alam. Ya, berdasarkan teks bacaan di atas, ceritakan proses pembuatan pensil, ya, dalam kolom berikut. Ya, sumber daya alam apa yang digunakan untuk pembuatan pensil?
Apa yang terjadi bila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu tidak dibatasi? Berikan saranmu agar dapat penggunaan pensil secara hemat sebagai salah satu cara untuk melestarikan lingkungan. Tuliskan jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan dan jenis sumber daya alam yang digunakan. Satu, pekerja pengrajin, ya, nggak usah digambar, tulisnya pengrajin. Barang yang dihasilkannya bisa kursi, bisa bangku, bisa meja, ya, yang terbuat dari rotan, bahan asal benda, kayu, rotan. Jenis sumber daya alam yang digunakan adalah kayu, rotan, ya. Nah, terus jenis sumber daya alam apa saja yang kamu manfaatkan? Bagaimana kamu menghemat barang-barangmu agar sumber daya alam dapat terjaga keberadaannya? Ya, itulah. Kemudian sumber daya alam dapat diperbaharui. Ini yang dapat diperbarui, ya, artinya bila mana habis maka akan ada lagi, muncul lagi. Contohnya tumbuhan ditebang, hidup lagi. Oleh karena itu, walaupun tumbuhan adalah sumber daya alam dapat diperbaharui, kita harus hemat penggunaan tumbuhan, karena jika tidak ada tumbuhan akan terjadi longsor, terjadi banjir, dan terjadi banjir bandang, ya, karena tumbuhan ditebang untuk kepentingan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, jika ingin menebang pohon, sebelum menebang kita harus menanam terlebih dahulu untuk sebagai pengganti. Jangan sampai tumbuhan itu, hutan itu gundul, ya, dan dirusak. Yang kedua, hewan juga adalah sumber daya alam dapat diperbaharui, ya. Contoh Lebaran Idul Adha, ya, berapa sapi yang dipotong, berapa kambing yang dipotong, berapa kerbau yang dipotong, unta yang dipotong, tapi dengan izin Allah hewan-hewan itu tidak pernah habis, tiap tahun banyak terus, ya. Nah, demikian. Walaupun hewan sumber daya alam, kita tidak boleh boros terhadap penyembelihan hewan yang ada di alam ini, karena hewan juga bermanfaat untuk kelangsungan hidup. Nah, dari hewan banyak yang kita ambil, ya, yang kita gunakan, yang kita manfaatkan dari hewan. Contohnya misalnya sapi, ya, kulitnya bisa dimanfaatkan untuk membuat jaket, beduk, ya, dagingnya juga bisa dimanfaatkan untuk dimakan sebagai sumber bahan protein, susunya juga dimanfaatkan untuk minuman sehat balita, ya, orang dewasa, untuk pertumbuhan. Lalu ketiga, air juga adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui, ya. Air habis ada lagi, sama juga dengan yang lain. Kita harus hemat dalam menggunakan air, ya. Jangan boros, karena air sumber utama kebutuhan manusia. Kalau kita nggak ada air, maka kita nggak bisa mandi, nggak bisa cuci piring, nggak bisa cuci baju, ya, nggak bisa nyiram pohonan. Maka kita harus hemat. Jangan air sampai terbuang-buang begitu saja, ya. Nah, yang keempat adalah udara. Udara adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Udara tidak pernah habis, ya. Tapi udara ini ada udara bersih, juga ada udara kotor, ya. Apalagi di kota Jakarta, ya. Kalau di desa udara masih bersih, oksigennya masih bersih. Di Jakarta
udaranya sebagian sudah kotor, kena polusi kendaraan, kena polusi pabrik, ya. Oleh karena itu kita hati-hati, ya. Nah, yang kelima adalah matahari, sumber energi terbesar di bumi adalah matahari, yaitu sumber panas, banyak kegunaannya matahari, ya. Sinar matahari bisa menyehatkan badan, sinar matahari bisa untuk mengeringkan baju, sinar matahari bisa untuk mengeringkan kue, ya. Sumber matahari juga bisa dijadikan sumber listrik, ya. Nah, itulah manfaatnya. Oleh karena itu, kita harus berhemat menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, 1 gas, minyak, 3 barang tambang. Nah, kesemuanya ini adanya di dalam perut bumi yang harus digali, ya, dalam kedalamannya bisa ribuan meter. Nah, gas, minyak, barang tambang adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ini kalau sudah habis ya sudah, tidak ada lagi gas, tidak ada lagi minyak, tidak ada lagi barang tambang. Lalu bagaimana generasi-generasi nanti orang yang akan datang, ya? Mereka nggak bisa lagi menggunakan gas, mereka lagi tidak bisa menggunakan minyak. Minyak mentah ini bisa diolah menjadi bensin, bisa jadi solar, bisa jadi premium, bisa jadi pertamax, ya, bisa jadi pertalite, ya. Nah, banyak kebutuhannya. Barang tambang yaitu misalnya aluminium, emas, perak, ya, timah, bauksit dan sebagainya. Ini yang ada di perut bumi, ya. Apalagi Indonesia yang negara yang paling kaya akan sumber daya alam ini, Indonesia ini, ya. Tapi walaupun kita negara yang kaya akan sumber daya alam, kita harus hemat penggunaan gas, minyak, barang tambang, ya. Nah, itu. Nah, sampai di sini pertemuan kita hari Rabu, ya. Tanggal 14 Oktober 2020. Silakan kamu belajar, selamat belajar, mengerjakan tugas di LKA di buku tema 4. Insya Allah kamu bisa, ya. Sampai di sini akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.